warahmatullahi wabarakatuh. Malam dengan Bapak. Di bab 8 ada profesi yang lembaga pembiayaan. Yang dimana profesi lembaga pembiayaan ini jadi pembahasannya adalah untuk mengetahui jenis-jenis profesi peluang dan karir di lembaga pembiayaan. Dan yang pertama itu ada profesi di bidang pemasaran. Yang mana pertama ada Creative Marketing Officer atau CMO. Lima tugas CMO adalah bagian dari divisi pemasaran, pembiayaan, finance, atau leasing yang mempunyai tugas untuk memasarkan produk pembiayaan, mencari nasabah, memproses aplikasi pembiayaan, melakukan survei, kelayakan respons, dan membina hubungan baik dengan pihak dealer atau produk. Di samping seorang marketing, CMO juga berfungsi sebagai analisis kredit tahap pertama untuk merekomendasikan layak atau tidaknya konsumen mendapatkan fasilitas pembiayaan. Untuk itu, kualitas dan kuantitas dari para konsumen yang dimiliki perusahaan tergantung pada kualitas skill dan mental CMO itu sendiri. Itu untuk CMO. Yang kedua itu ada account officer atau PO, yang dimana adalah orang yang bertanggung jawab pada pengelolaan pembukuan keuangan suatu perusahaan. Namun pada prakteknya seorang account officer tidak bekerja sendiri. Kerja account officer adalah para profesional yang memegang pembukuan. Hal ini untuk memastikan kondisi finansial perusahaan dicatat secara baik dan akurat. Itu untuk PO. Selanjutnya ada marketing officer. Seorang yang tanggung jawab membantu meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang pertama itu ada menetapkan harga jual dari sebuah produk yang pas untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Yang kedua, membuat rencana sebuah produk yang nantinya akan pasaran. Yang ketiga, merumuskan strategi promosi, dan digital dari masyarakat. Keempat, membuat perencanaan mengenai proses sampai di tangan konsumen dengan baik dan meminimalisir komplain dari konsumen. Yang kelima, memastikan semua layanan marketing baik offline maupun online dapat melalui konsumen. Yang keenam, melakukan sosialisasi untuk pertama kalinya mengenai produk atau jasa perusahaannya pada masyarakat atau calon konsumen. Yang ketujuh, mencari informasi. Kita melakukan evaluasi terhadap setiap keluhan konsumen yang masih terkait produk atau jasa perusahaannya. Kedelapan, lakukan promosi dan kampanye secara berkala baik online maupun offline. Ada marketing head. Marketing head adalah supervisor yang mengawasi kinerja di perusahaan pembiayaan atau finance, memimpin semua pasaran perusahaan dan mengatur pemasaran yang dibuat. Yang terakhir ada marketing manager. Kampanye pemasaran perusahaan yang mengatur strategi pemasaran yang dibuat. Perannya cukup besar menjadikan marketing manager sebagai salah satu vital di sebuah perusahaan. Tanpa seorang marketing manager yang handal, sebuah perusahaan bisa jadi akan kesulitan memasarkan produknya dengan baik. Itu untuk profesi di bidang pemasaran. Dan di profesi di bidang yang pertama itu ada kredit atau CEO, yang dimana bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis semua data keuangan klien seperti bayar, pendapatan, informasi dan aktivitas pembelian klien tersebut, mengevaluasi data dan merekomendasikan tindakan cepat dari klien.
selanjutnya ada kredit atau KPI, yang melakukan pengendalian terhadap aktivitas dan hasil kerja dari kredit analyst, verificator, surveyor, dan kredit support, serta memastikan selesai dan prosedur berjalan dengan benar, tugas dan tuntas dan konsisten. Nomor tugas pokok kredit head adalah pertama, memberikan persetujuan kelayakan kredit untuk customer dan batas wewenangnya, melakukan analisa terhadap booking aktual yang telah dihasilkan dan melakukan prediksi booking yang akan dicapai pada program mendatang. Ketiga, menganalisa piutang customer dari hasil realisasi setiap bulan. Yang keempat, memberikan masukan kepada branch manager yang dapat meningkatkan booking kecil. Yang kelima, membuat laporan secara periodik tentang hasil performa kredit masih disetujui. Terakhir ada kredit manager. Seorang yang bekerja dalam sebuah bank yang memiliki tugas untuk mengelola dana baik bank untuk nasabah. Seorang manajer kredit harus dapat memanajemen kredit yang baik agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari. Penyimpangan kredit jika terjadi, hal ini akan bertanggung jawab kredit manager untuk mengamankan kredit dari penyimpangan penggunaan data. Setiap tahap proses kegiatan kredit harus dilalui dan dimonitor dengan baik. Itu profesi di bidang pengkreditan. Dan kita ada profesi di bidang operasional. Operasional itu adalah pertama administrasi finance administration head. Mengolah semua kegiatan administrasi dalam sebuah perusahaan dan memastikan semua kegiatan administrasi berjalan dengan lancar. Dan yang kedua ada operation head atau OH. Tanggung jawab kepada kepala operasi termasuk merancang kebijakan, mengawasi layanan pelanggan, dan menerapkan solusi teknologi. Di mana harus jadi pemimpin tanggung jawab dengan pikiran analitis, strategis, dan memiliki pengetahuan bisnis yang luas. Itu profesi di bidang operasional. Profesi di bidang penagihan itu yang pertama ada account receivable officer atau collection staff. Sebagai account receivable, seorang account receivable dan collection juga bertugas dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan penagihan serta eksklusif terhadap perusahaan lain yang punya utang kepada perusahaan daerah. Iya betul. Yang kedua itu ada procedure head atau collection head. Sama, cuma dia lebih bertugas dalam mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan secara eksklusif kepada perusahaan lain. Nah, kita ada remedial head. Remedial itu harus memastikan pengelolaan dan pemenuhan MPP di tim collection, tanggung jawab atas penanganan utang cabang, tanggung jawab untuk mencapai target NPL, pembiayaan mobil lebih dari 3%, dan pembiayaan sepeda motor lebih 5%. Melakukan kontrol, memonitoring para supervisor collection antar cabang. Dan yang terakhir ada account receivable. Memeriksa seluruh invoice klien yang akan ditempo atau mungkin sudah ditempo dari tanggal ditentukan adalah perjanjian bersama. Menyiapkan data piutang yang sudah dibayar klien, melakukan penagihan kepada klien yang menunggak pembayaran, mengumpulkan dan mengumpulkan atau jadwal tagih, membuat laporan berkala kepada manajer. Ada di profesi di bidang khusus. Di bidang khusus terutama ada human ada HRD. Mengenai human resource juga bisa dijadikan sebagai sebuah manajemen sumber daya manusia. Divisi ini merupakan sebuah komponen penting dalam perusahaan, terlepas dari besar kecil perusahaan. HRD juga memiliki tugas untuk memaksimalkan produktivitas karyawan dan melindungi perusahaan dari berbagai masalah yang mungkin terjadi di dalam angkatan kerja. Tanggung jawab administrasi dari divisi human resource development meliputi kompensasi, tunjangan, pengrekrutan, pemberhentian, dan up-to-date dengan undang-undang IT, teknisi pada bidang pekerjaan yang berhubungan
jaringannya. Juga ada general, itu jabatan memainkan peranan penting dalam pengelolaan perusahaan yang maka bagian biasanya tanggung jawab mengurus sebagai hal berhubungan dengan accounting. Accounting jabatan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pada pengetahuan keuangan. Selanjutnya ada treasury, tas finansial di perusahaan, perbankan dan non perbankan yang berkaitan dengan tugas utama itu manajemen kas, investasi kas, investasi kuliah. Sistem dan prosedur melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih dan penanganan secara seragam transaksi. Jadi suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan mereka. Maka dari manajemen adalah rangkaian proses yang umum dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi risiko yang muncul sama perjalanan bisnis. Ada compliance untuk mendeteksi dengan tindak hukum pidana, mencegah kesalahan, meminimalkan dampak atau meminimalisir terjadi akibat suatu isu, melakukan tindakan perbaikan agar suatu masalah tidak terjadi kembali lagi dan mengontrol proses yang dilakukan. Nanti ada internal audit, proses penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan bisnis oleh perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan nantinya disusun. Tujuan internal audit berdasarkan laporan kinerja perusahaan tidak mengandung cacat baik dari segi administratif maupun instruktif. Selanjutnya ada profesi di tingkatan manajerial eksekutif. Pertama itu ada branch manager atau manager. Seorang yang menjadi pimpinan kantor cabang, mereka harus jadi contoh bagi bawahan berada di kantor. Itu ada area manager. Anggota tim tim adalah anggota dari tim manajemen di kantor pusat. Pada saat yang sama juga memimpin daerah, itu para medical representative dan salesman. Maka semua anggota di bawah tanggung jawabnya untuk membantu mencapai target yang dibantu oleh perusahaan. Kita ada general manajemen tanggung jawab pada seluruh bagian operasional pada beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengolah beberapa prosedur. Kita ada direktur. Direktur mengurus dan mengelola kepentingan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat dan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat dalam perusahaan. Yang terakhir itu ada komisioner dan perseroan dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki tugas fidusiari untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan menghindari semua bentuk benturan kepentingan pribadi. Pengangkatan pemberhentian, tugas wewenang, serta hak dan kewajiban Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar perusahaan serta ketentuan-ketentuan lain berdasarkan best practice tata kelola bisnis. Sebutan istilah jabatan-jabatan di atas yang sedikit berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Namun secara cakupan tugas kurang lebih sama. Kemudian saya lanjutkan ke sertifikasi profesi. Dari sisi jumlah tenaga kerja,
Sampai dengan Desember 2015, industri pembiayaan telah mempekerjakan lebih dari 209.178 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk membangun industri pembiayaan yang sehat dan kuat serta meningkatkan daya saing, kompetensi dan profesionalisme bagi sumber daya manusia yang bekerja di industri pembiayaan guna menghadapi era globalisasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA akhir tahun 2015, maka Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku regulator menerbitkan Peraturan POJK Nomor 29 POJK 05 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan khususnya Bab 13 Pasal 50 mengenai kewajiban memiliki sertifikasi sesuai fungsinya bagi SDM yang bekerja dalam industri pembiayaan di Indonesia. Program sertifikasi di perusahaan pembiayaan bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan dan diakui di dalam industri pembiayaan. Selain itu, melalui program sertifikasi ini diharapkan SDM Indonesia, khususnya di bidang industri pembiayaan, dapat meningkatkan kualitas, daya saing, kompetensi yang lebih baik dibandingkan dengan SDM dari negara lain. Pada akhirnya, diharapkan masyarakat pengguna jasa pembiayaan dapat dilayani lebih baik dan terlindungi kepentingannya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK 02 Tahun 2021 tentang penata laksanaan lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan, Pasal 10 Ayat 2 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan nama LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hingga tanggal 15 April tahun 2022, OJK telah memberikan surat tanda terdaftar kepada 7 LSP, yaitu 1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia atau LSPPMI. Yang kedua, Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia atau LSP-MUI. Yang ketiga, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan atau LSPP. Yang keempat, Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko atau LSP-BSMR. Yang kelima, Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah atau LSP-KS. Yang keenam, Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan. Dan yang ketujuh, Lembaga Sertifikasi Profesi Peransuran Syariah. LSP yang pertama yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal atau LSPPM adalah lembaga pelaksanaan kegiatan kompetensi kerja di bidang pasar modal yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal atau LSPPM merupakan lembaga sertifikasi profesi pertama yang menyelenggarakan uji kompetensi di bidang pasar modal di Indonesia. Industri pasar modal memerlukan tenaga kerja profesional berkualitas yang kredibel, kompeten, dapat dibuktikan dan diakui melalui sertifikasi profesi bidang pasar modal. Sertifikasi profesi bidang pasar modal diselenggarakan untuk para profesional maupun calon profesional oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh LSPPM merupakan sertifikasi tingkat nasional dengan standar kompetensi kerja yang sudah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. LSP yang kedua yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi MUI. Didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2020 dan mendapat lisensi BNSP dengan nomor BNSP LSP 1644 ID. Ada dua bidang sertifikasi yang dijalankan oleh LSP MUI saat ini, yaitu bidang ekonomi syariah dan penjaminan halal. LSP MUI merupakan gabungan dari dua LSP yang sudah ada sebelumnya di MUI, yaitu LSP LPPOM MUI dan LSP DSN MUI. Sebelumnya pada Januari tahun 2017 sudah berdiri LSP LPPOM MUI dengan lisensi dari BNSP nomor BNSP LSP 664 ID. Ruang lingkup sertifikasi LSP
LPPOM MUI adalah di bidang penjaminan halal, yaitu sertifikasi auditor halal dan penyelia halal. Sementara LSPDSN MUI didirikan pada bulan Mei tahun 2017 dan mendapat lisensi dari BNSP nomor BNSP LSP 744 ID dengan ruang lingkup sertifikasi di bidang ekonomi syariah, yaitu sertifikasi pada profesi pengawas syariah di lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga sertifikasi profesi yang ketiga yaitu LSP Perbankan, merupakan keinginan sekaligus hasil dukungan dari para pelaku bisnis perbankan di tanah air. Di samping itu, kehadiran LSP Perbankan merupakan upaya pendukung pilar keempat arsitektur perbankan Indonesia atau API, yaitu menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Untuk ke arah tersebut diperlukan antara lain standar baku kompetensi kerja agar tercipta kesetaraan dan peningkatan profesionalitas bankir. Sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia diatur Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Ini merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan PP nomor 23 tahun 2004 untuk mengatur sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia. PP tersebut merupakan pelaksanaan dari UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, sebagai regulator, BNSP memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang memenuhi persyaratan dan mengatur tata cara uji kompetensi. Selanjutnya, lembaga sertifikasi profesi yang keempat yaitu LSP Manajemen Risiko atau yang singkat dengan LSPMR. Berdiri sejak tahun 2008 yang lalu, bidang utama kegiatan LSPMR adalah melakukan sertifikasi kompetensi dalam bidang manajemen risiko bagi para profesional di Indonesia. LSPMR telah diakreditasi atau terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi RI atau BNSP RI. Nomor lisensi BNSP LSP 121 ID serta satu-satunya Risk Management Certification Body di dunia yang telah terakreditasi internasional oleh International Accreditation Organization atau IAO. Lisensi nomor 548582. LSPMR telah menerapkan sistem mutu sertifikasi berbasis ICO 17057 dan ICO 9001 oleh Komite Akreditasi Nasional atau yang disingkat dengan KAN. Selanjutnya, lembaga sertifikasi profesi yang kelima, yaitu LSP Keuangan Syariah adalah lembaga sertifikasi profesi di sektor keuangan syariah yang telah mendapatkan izin lisensi dari BNSP sejak 18 Mei tahun 2016 dan telah diperpanjang sampai dengan 20 Mei tahun 2024. Dengan dilandasi semangat bekerja sama, LSP Keuangan Syariah diharapkan menjadi lembaga yang mampu mensinergikan sumber daya yang ada agar semua praktisi keuangan dan perbankan syariah dapat disertifikasi sebelum pemberlakuan MEA sektor keuangan. LSP Keuangan Syariah juga diharapkan menjadi jembatan dunia pendidikan, dunia industri, dan regulator. Selanjutnya, lembaga sertifikasi profesi yang keenam yaitu lembaga sertifikasi profesi lembaga penjamin atau yang singkat dengan LSP LP adalah LSP yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi profesi di bidang penjaminan atau penjaminan syariah yang didirikan oleh asosiasi lembaga penjamin dan yang telah tercatat oleh otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, lembaga sertifikasi profesi yang terakhir yaitu LSP Perasuransian Syariah adalah satu-satunya lembaga pendukung terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam bidang perasuransian syariah. LSP mempunyai tugas mengembangkan standar kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi, serta melakukan verifikasi tempat uji kompetensi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi LSP mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh BNSP.
orang tua hingga satu Rom dengan bapak. Di bab 8 ada profesi yang lembaga pembiayaan. Yang dimana profesi lembaga pembiayaan ini tujuan pembahasannya adalah untuk mengetahui jenis-jenis profesi, peluang dan karir di lembaga pembiayaan. Dan yang pertama itu ada profesi di bidang pemasaran. Yang dimana pertama ada Creative Marketing Officer atau CMO. Lima tugas CMO adalah bagian dari divisi pemasaran, pembiayaan, finance, atau leasing yang mempunyai tugas untuk memasarkan produk pembiayaan, mencari nasabah, memproses aplikasi pembiayaan, melakukan survei, kelayakan respons, dan membina hubungan baik dengan pihak dealer atau produk. Di samping seorang marketing, CMO juga berfungsi sebagai analisis kredit tahap pertama yang untuk merekomendasikan layak atau tidaknya konsumen mendapatkan fasilitas pembiayaan. Untuk itu, kualitas dan kuantitas dari para konsumen yang dimiliki perusahaan tergantung pada kualitas skill dan mental CMO itu sendiri. Itu untuk CMO. Yang kedua itu ada account officer atau PO, yang dimana adalah orang yang bertanggung jawab pada pengelolaan pembukuan keuangan suatu perusahaan. Namun pada prakteknya orang account officer tidak bekerja sendiri. Kerja account officer adalah para profesional yang memegang pembukuan. Hal ini untuk memastikan kondisi finansial perusahaan tercatat secara baik dan akurat. Itu untuk PO. Selanjutnya ada marketing officer. Seorang yang tanggung jawab membantu meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang pertama itu ada menetapkan harga jual dari sebuah produk yang pas untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Yang kedua, membuat perencanaan sebuah produk yang nantinya akan pasaran. Yang ketiga, merumuskan strategi promosi sesuai kebutuhan digital dari masyarakat. Yang keempat, membuat perencanaan mengenai proses sampai di tangan konsumen dengan baik dan meminimalisir komplain dari konsumen. Yang kelima, memastikan semua layanan marketing baik offline maupun online dapat melayani konsumen. Yang keenam, melakukan sosialisasi untuk pertama kalinya mengenai produk atau jasa perusahaannya pada masyarakat atau calon konsumen. Yang ketujuh, mencari informasi. Kita melakukan evaluasi terhadap setiap keluhan konsumen yang masuk terkait produk atau jasa perusahaannya. Kedelapan, lakukan promosi dan kampanye secara berkala baik online maupun offline. Ada marketing head. Marketing head adalah supervisor yang mengawasi kinerja di perusahaan pembiayaan atau finance, memimpin semua pasaran perusahaan dan mengatur pemasaran yang dibuat. Yang terakhir ada marketing manager. Kampanye pemasaran perusahaan dan mengatur strategi pemasaran yang dibuat. Perannya cukup besar menjadikan marketing manager sebagai salah satu vital di sebuah perusahaan. Tanpa seorang marketing manager yang handal, sebuah perusahaan bisa jadi akan kesulitan memasarkan produknya dengan baik. Itu untuk profesi di bidang pemasaran. Dan di profesi di bidang yang pertama itu ada kredit atau CEO, yang dimana bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis semua data keuangan klien seperti bayar, pendapatan, informasi dan aktivitas pembelian klien tersebut, mengevaluasi data dan merekomendasikan tindakan cepat dari klien.
Selanjutnya ada kredit atau KPI, yang melakukan pengendalian terhadap aktivitas dan hasil kerja dari kredit analyst, verificator, surveyor, dan kredit support, serta memastikan selesai dan prosedur berjalan dengan benar, bebas dan tuntas dan konsisten. Nomor tugas pokok kredit head adalah yang pertama, memberikan persetujuan kelayakan kredit untuk customer dan batas wewenangnya, melakukan analisa terhadap booking aktual yang telah dihasilkan dan melakukan prediksi booking yang akan dicapai pada program mendatang. Ketiga, menganalisa piutang customer dari hasil realisasi setiap bulan. Yang keempat, memberikan masukan kepada branch manager yang dapat meningkatkan booking kecil. Yang kelima, membuat laporan secara periodik tentang hasil performa kredit masih disetujui. Yang terakhir ada kredit manager. Seorang yang bekerja dalam sebuah bank yang memiliki tugas untuk mengelola dana baik bank untuk nasabah. Seorang manajer kredit harus dapat memanajemen kredit yang baik agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari. Penyimpangan kredit tidak terjadi, hal ini akan bertanggung jawab kredit manager untuk mengamankan kredit dari penyimpangan penggunaan data. Setiap tahap proses kegiatan kredit harus dilalui dan dimonitor dengan baik. Itu profesi di bidang pengkreditan. Dan kita ada profesi di bidang operasional. Operasional itu adalah pertama administrasi finance administration head. Mengolah semua kegiatan administrasi dalam sebuah perusahaan dan memastikan semua kegiatan administrasi berjalan dengan lancar. Dan yang kedua ada operation head atau OH. Tanggung jawab kepada kepala operasi termasuk merancang kebijakan, mengawasi layanan pelanggan, dan menerapkan solusi teknologi. Di mana harus jadi pemimpin tanggung jawab dengan pikiran analitis, strategis, dan memiliki pengetahuan bisnis yang luas. Itu profesi di bidang operasional. Profesi di bidang penagihan itu yang pertama ada account receivable officer atau collection staff. Sebagai account receivable, seorang account receivable dan collection juga bertugas dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan penagihan serta eksklusif terhadap perusahaan lain yang punya utang kepada perusahaan daerah. Iya betul. Yang kedua itu ada procedure head atau collection head. Sama, cuman dia lebih bertugas dalam mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan menyampaikan secara eksklusif kepada perusahaan lain. Nah, kita ada remedial head. Remedial itu harus memastikan pengelolaan dan pemenuhan MPP di tim collection, tanggung jawab atas penanganan utang cabang, tanggung jawab untuk mencapai target NPL, pembiayaan mobil lebih dari 3%, dan pembiayaan sepeda motor lebih 5%. Melakukan kontrol, memonitoring para supervisor collection antar cabang. Dan yang terakhir ada account receivable. Memeriksa seluruh invoice klien yang akan ditempo atau mungkin sudah ditempo dari tanggal ditentukan adalah perjanjian bersama. Menyiapkan data piutang yang sudah dibayar klien, melakukan penagihan kepada klien yang menunggak pembayaran, mengumpulkan dan mengumpulkan invoice atau jadwal tagih, membuat laporan berkala kepada manajer. Ada di profesi di bidang khusus. Di bidang khusus sama ada human development, ada HRD. Mengenai human development juga bisa dijadikan sebagai sebuah manajemen sumber daya manusia. Divisi ini merupakan sebuah komponen penting dalam perusahaan, terlepas dari besar kecil perusahaan. HRD juga memiliki tugas untuk memaksimalkan produktivitas karyawan dan melindungi perusahaan dari berbagai masalah yang mungkin dari bidang angkatan kerja. Tanggung jawab administrasi dari divisi Human Resource Development meliputi kompensasi, penjagaan, pengrekrutan, pemberhentian, dan up-to-date dengan undang-undang.
IT, teknisi pada bidang pekerjaan yang berhubungan dengan komputer, baik software maupun pengembangan jaringan. Lalu ada general, itu jabatan memainkan peranan penting dalam pengelolaan perusahaan yang mengangkat bagian biasanya tanggung jawab mengurus sebagai hal berhubungan dengan accounting. Accounting jabatan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pada pengetahuan keuangan. Selanjutnya ada treasury, finansial di perusahaan, perbankan dan non-perbankan yang berkaitan dengan aktivitas utama itu manajemen kas, investasi kas, investasi kuliah. Sistem dan prosedur melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih dan penanganan secara seragam transaksi. Jadi suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan mereka. Maka dari manajemen adalah rangkaian proses yang umum dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi risiko yang muncul sama perjalanan bisnis. Ada compliance untuk mendeteksi dengan tindak hukum pidana, mencegah kesalahan, meminimalkan dampak atau meminimalisir terjadi akibat suatu isu, melakukan tindakan perbaikan agar suatu masalah tidak terjadi kembali lagi dan mengontrol proses yang dilakukan. Nanti ada internal audit, proses penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan bisnis oleh perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan pentingnya disusun. Tujuan internal audit berdasarkan laporan kinerja perusahaan tidak mengandung cacat baik dari segi administratif maupun instruktif. Selanjutnya ada profesi di tingkatan manajerial eksekutif. Pertama itu ada branch manager atau manager. Seorang yang menjadi pimpinan kantor cabang, mereka harus jadi contoh bagi bawahan berada di kantor. Itu ada area manager. Anggota tim adalah anggota dari tim manajemen di kantor pusat. Pada saat yang sama juga memimpin daerah, itu para medical representative dan salesman. Maka semua anggota di bawah tanggung jawabnya untuk membantu mencapai target yang dibantu oleh perusahaan. Kita ada general manajemen tanggung jawab pada seluruh bagian operasional pada beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengolah beberapa prosedur. Ada direktur. Direktur mengurus dan mengelola kepentingan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat dan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat dalam perusahaan. Yang terakhir itu ada komisioner dan perseroan dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki tugas fidusiari untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan menghindari semua bentuk benturan kepentingan pribadi. Pengangkatan pemberhentian, tugas wewenang, serta hak dan kewajiban Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar perusahaan serta ketentuan-ketentuan lain berdasarkan best practice tata kelola bisnis. Sebutan istilah jabatan-jabatan di atas yang sedikit berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Namun secara cakupan tugas kurang lebih sama.
Kemudian saya lanjutkan ke sertifikasi profesi. Dari sisi jumlah tenaga kerja, sampai dengan Desember 2015, industri pembiayaan telah mempekerjakan lebih dari 209.178 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk membangun industri pembiayaan yang sehat dan kuat serta meningkatkan daya saing, kompetensi dan profesionalisme bagi sumber daya manusia yang bekerja di industri pembiayaan guna menghadapi era globalisasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA akhir tahun 2015, maka Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku regulator menerbitkan Peraturan POJK Nomor 29 POJK 05 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan khususnya Bab 13 Pasal 50 mengenai kewajiban memiliki sertifikasi sesuai fungsinya bagi SDM yang bekerja dalam industri pembiayaan di Indonesia. Program sertifikasi di perusahaan pembiayaan bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan dan diakui di dalam industri pembiayaan. Selain itu, melalui program sertifikasi ini diharapkan SDM Indonesia, khususnya di bidang industri pembiayaan, dapat meningkatkan kualitas, daya saing, kompetensi yang lebih baik dibandingkan dengan SDM dari negara lain. Pada akhirnya, diharapkan masyarakat pengguna jasa pembiayaan dapat dilayani lebih baik dan terlindungi kepentingannya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK 02 Tahun 2021 tentang penata laksanaan lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan, Pasal 10 Ayat 2, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan nama LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hingga tanggal 15 April tahun 2022, OJK telah memberikan surat tanda terdaftar kepada 7 LSP, yaitu 1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia atau LSPPMI. Yang kedua, Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia atau LSP MUI. Yang ketiga, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan atau LSPP. Yang keempat, Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko atau LSP BSMR. Yang kelima, Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah atau LSP KS. Yang keenam, Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan. Dan yang ketujuh, Lembaga Sertifikasi Profesi Peransuran Syariah. LSP yang pertama yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal atau LSPPM adalah lembaga pelaksanaan kegiatan kompetensi kerja di bidang pasar modal yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal atau LSPPM merupakan lembaga sertifikasi profesi pertama yang menyelenggarakan uji kompetensi di bidang pasar modal di Indonesia. Industri pasar modal memerlukan tenaga kerja profesional berkualitas yang kredibel, kompeten, dapat dibuktikan dan diakui melalui sertifikasi profesi bidang pasar modal. Sertifikasi profesi bidang pasar modal diselenggarakan untuk para profesional maupun calon profesional oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh LSPPM merupakan sertifikasi tingkat nasional dengan standar kompetensi kerja yang sudah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. LSP yang kedua yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi MUI. Didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2020 dan mendapat lisensi BNSP dengan nomor BNSP LSP 1644 ID. Ada dua bidang sertifikasi yang dijalankan oleh LSP MUI saat ini, yaitu bidang ekonomi syariah dan penjaminan halal. LSP MUI merupakan gabungan dari dua LSP yang sudah ada sebelumnya di MUI, yaitu LSP LPPOM MUI dan LSP DSN MUI. Sebelumnya pada Januari tahun 2017 sudah berdiri LSP LPPOM MUI dengan lisensi dari BNSP nomor BNSP LSP 664 ID.
Ruang lingkup sertifikasi LSP, LPP, OM, MUI adalah di bidang penjaminan halal, yaitu sertifikasi auditor halal dan penyelia halal. Sementara LSPDSN MUI didirikan pada bulan Mei tahun 2017 dan mendapat lisensi dari BNSP nomor BNSP LSP 744 ID dengan ruang lingkup sertifikasi di bidang ekonomi syariah, yaitu sertifikasi pada profesi pengawas syariah di lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga sertifikasi profesi yang ketiga yaitu LSP Perbankan, merupakan keinginan sekaligus hasil dukungan dari para pelaku bisnis perbankan di tanah air. Di samping itu, kehadiran LSP Perbankan merupakan upaya pendukung pilar keempat arsitektur perbankan Indonesia atau API, yaitu menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Untuk ke arah tersebut diperlukan antara lain standar baku kompetensi kerja agar tercipta kesetaraan dan peningkatan profesionalitas bankir. Sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia diatur Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Ini merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan PP nomor 23 tahun 2004 untuk mengatur sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia. PP tersebut merupakan pelaksanaan dari UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, sebagai regulator, BNSP memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang memenuhi persyaratan dan mengatur tata cara uji kompetensi. Selanjutnya, lembaga sertifikasi profesi yang keempat yaitu LSP Manajemen Risiko atau yang singkat dengan LSP-MR. Berdiri sejak tahun 2008 yang lalu, bidang utama kegiatan LSP-MR adalah melakukan sertifikasi kompetensi dalam bidang manajemen risiko. Bagi para profesional di Indonesia, LSP-MR telah diakreditasi atau terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi RI atau BNSP RI. Nomor lisensi BNSP LSP 121 ID serta satu-satunya Risk Management Certification Body di dunia yang telah terakreditasi internasional oleh International Accreditation Organization atau IAO. Lisensi nomor 548582. LSPMR telah menerapkan sistem mutu sertifikasi berbasis ICO 17057 dan ICO 9001 oleh Komite Akreditasi Nasional atau yang disingkat dengan KAN. Selanjutnya, lembaga sertifikasi profesi yang kelima, yaitu LSP Keuangan Syariah adalah lembaga sertifikasi profesi di sektor keuangan syariah yang telah mendapatkan izin lisensi dari BNSP sejak 18 Mei tahun 2016 dan telah diperpanjang sampai dengan 20 Mei tahun 2024. Dengan dilandasi semangat bekerja sama, LSP Keuangan Syariah diharapkan menjadi lembaga yang mampu mensinergikan sumber daya yang ada agar semua praktisi keuangan dan perbankan syariah dapat disertifikasi sebelum pemberlakuan MEA sektor keuangan. LSP Keuangan Syariah juga diharapkan menjadi jembatan dunia pendidikan, dunia industri, dan regulator. Selanjutnya, lembaga sertifikasi profesi yang keenam yaitu lembaga sertifikasi profesi lembaga penjamin atau yang singkat dengan LSP LP adalah LSP yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi profesi di bidang penjaminan atau penjaminan syariah yang didirikan oleh asosiasi lembaga penjamin dan yang telah tercatat oleh otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, lembaga sertifikasi profesi yang terakhir yaitu LSP Perasuransian Syariah adalah satu-satunya lembaga pendukung terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam bidang perasuransian syariah. LSP mempunyai tugas mengembangkan standar kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi, serta melakukan verifikasi tempat uji kompetensi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi LSP, mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh BNSP. Kemudian saya lanjutkan ke sertifikasi profesi. Dari sisi jumlah tenaga kerja,
Sampai dengan Desember 2015, industri pembiayaan telah mempekerjakan lebih dari 209.178 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk membangun industri pembiayaan yang sehat dan kuat serta meningkatkan daya saing, kompetensi dan profesionalisme bagi sumber daya manusia yang bekerja di industri pembiayaan guna menghadapi era globalisasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA akhir tahun 2015, maka Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku regulator menerbitkan Peraturan POJK Nomor 29 POJK 05 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan khususnya Bab 13 Pasal 50 mengenai kewajiban memiliki sertifikasi sesuai fungsinya bagi SDM yang bekerja dalam industri pembiayaan di Indonesia. Program sertifikasi di perusahaan pembiayaan bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan dan diakui di dalam industri pembiayaan. Selain itu, melalui program sertifikasi ini diharapkan SDM Indonesia, khususnya di bidang industri pembiayaan, dapat meningkatkan kualitas, daya saing, kompetensi yang lebih baik dibandingkan dengan SDM dari negara lain. Pada akhirnya, diharapkan masyarakat pengguna jasa pembiayaan dapat dilayani lebih baik dan terlindungi kepentingannya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK 02 Tahun 2021 tentang penata laksanaan lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan, Pasal 10 Ayat 2 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan nama LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hingga tanggal 15 April tahun 2022, OJK telah memberikan surat tanda terdaftar kepada 7 LSP, yaitu 1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia atau LSPPMI. Yang kedua, Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia atau LSP-MUI. Yang ketiga, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan atau LSPP. Yang keempat, Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko atau LSP-BSMR. Yang kelima, Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah atau LSP-KS. Yang keenam, Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan. Dan yang ketujuh, Lembaga Sertifikasi Profesi Peransuran Syariah. LSP yang pertama yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal atau LSPPM adalah lembaga pelaksanaan kegiatan kompetensi kerja di bidang pasar modal yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal atau LSPPM merupakan lembaga sertifikasi profesi pertama yang menyelenggarakan uji kompetensi di bidang pasar modal di Indonesia. Industri pasar modal memerlukan tenaga kerja profesional berkualitas yang kredibel, kompeten, dapat dibuktikan dan diakui melalui sertifikasi profesi bidang pasar modal. Sertifikasi profesi bidang pasar modal diselenggarakan untuk para profesional maupun calon profesional oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh LSPPM merupakan sertifikasi tingkat nasional dengan standar kompetensi kerja yang sudah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. LSP yang kedua yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi MUI. Didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2020 dan mendapat lisensi BNSP dengan nomor BNSP LSP 1644 ID. Ada dua bidang sertifikasi yang dijalankan oleh LSP MUI saat ini, yaitu bidang ekonomi syariah dan penjaminan halal. LSP MUI merupakan gabungan dari dua LSP yang sudah ada sebelumnya di MUI, yaitu LSP LPPOM MUI dan LSP DSN MUI. Sebelumnya pada Januari tahun 2017 sudah berdiri LSP LPPOM MUI dengan lisensi dari BNSP nomor BNSP LSP 664 ID. Ruang lingkup sertifikasi LSP
LPPOM MUI adalah di bidang penjaminan halal, yaitu sertifikasi auditor halal dan penyelia halal. Sementara LSPDSN MUI didirikan pada bulan Mei tahun 2017 dan mendapat lisensi dari BNSP nomor BNSP LSP 744 ID dengan ruang lingkup sertifikasi di bidang ekonomi syariah, yaitu sertifikasi pada profesi pengawas syariah di lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga sertifikasi profesi yang ketiga yaitu LSP Perbankan, merupakan keinginan sekaligus hasil dukungan dari para pelaku bisnis perbankan di tanah air. Di samping itu, kehadiran LSP Perbankan merupakan upaya pendukung pilar keempat arsitektur perbankan Indonesia atau API, yaitu menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Untuk ke arah tersebut diperlukan antara lain standar baku kompetensi kerja agar tercipta kesetaraan dan peningkatan profesionalitas bankir. Sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia diatur Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Ini merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan PP nomor 23 tahun 2004 untuk mengatur sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia. PP tersebut merupakan pelaksanaan dari UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, sebagai regulator, BNSP memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang memenuhi persyaratan dan mengatur tata cara uji kompetensi. Selanjutnya, lembaga sertifikasi profesi yang keempat yaitu LSP Manajemen Risiko atau yang singkat dengan LSPMR. Berdiri sejak tahun 2008 yang lalu, bidang utama kegiatan LSPMR adalah melakukan sertifikasi kompetensi dalam bidang manajemen risiko bagi para profesional di Indonesia. LSPMR telah diakreditasi atau terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi RI atau BNSP RI. Nomor lisensi BNSP LSP 121 ID serta satu-satunya Risk Management Certification Body di dunia yang telah terakreditasi internasional oleh International Accreditation Organization atau IAO. Lisensi nomor 548582. LSPMR telah menerapkan sistem mutu sertifikasi berbasis ICO 17057 dan ICO 9001 oleh Komite Akreditasi Nasional atau yang disingkat dengan KAN. Selanjutnya, lembaga sertifikasi profesi yang kelima, yaitu LSP Keuangan Syariah adalah lembaga sertifikasi profesi di sektor keuangan syariah yang telah mendapatkan izin lisensi dari BNSP sejak 18 Mei tahun 2016 dan telah diperpanjang sampai dengan 20 Mei tahun 2024. Dengan dilandasi semangat bekerja sama, LSP Keuangan Syariah diharapkan menjadi lembaga yang mampu mensinergikan sumber daya yang ada agar semua praktisi keuangan dan perbankan syariah dapat disertifikasi sebelum pemberlakuan MEA sektor keuangan. LSP Keuangan Syariah juga diharapkan menjadi jembatan dunia pendidikan, dunia industri, dan regulator. Selanjutnya, lembaga sertifikasi profesi yang keenam yaitu lembaga sertifikasi profesi lembaga penjamin atau yang singkat dengan LSP LP adalah LSP yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi profesi di bidang penjaminan atau penjaminan syariah yang didirikan oleh asosiasi lembaga penjamin dan yang telah tercatat oleh otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, lembaga sertifikasi profesi yang terakhir yaitu LSP Perasuransian Syariah adalah satu-satunya lembaga pendukung terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam bidang perasuransian syariah. LSP mempunyai tugas mengembangkan standar kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi, serta melakukan verifikasi tempat uji kompetensi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi LSP mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh BNSP. Mungkin itu saya Raka Gustafa dan teman saya Fadil Muharrem yang dapat kami sampaikan.
mengenai bab 8 profesi di lembaga pembiayaan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.